nama saya Adi. Sebenarnya saya itu lulusan teknik ya, tapi lebih suka saya sukanya bermain di pertanian. Dari kakek nenek dulunya juga seorang petani, makanya sekarang nurun ke saya. Di sini saya membudidayakan tanaman anggur. Di Indonesia itu dulu awal itu anggur itu datangnya dibawa sama kolonial Belanda, penjajah zaman dulu, yang memang kebanyakan itu anggur yang jenis wine grape ya, yang biasa buat untuk minuman. Awal saya tertarik dengan tanaman anggur itu ketika saya dulu pernah magang atau bekerja di Jepang. Di sana itu kan ada pertanian anggur. Nah, di sela-sela waktu senggang saya main ke pertanian anggur itu, melihat-lihat. Akhirnya saya berpikiran, kok pengen membudidayakan itu di Indonesia. Itu pun sebagai tantangan ya. Kenapa? Karena buah anggur itu kebanyakan diproduksi di negara yang 4 musim, bukannya yang 2 musim ya. Di dalam tanaman anggur itu ada 3 jenis pembagian besar. Satu, anggur yang buat wine atau wine grape, biasanya dibuat untuk minuman. Terus table grape itu anggur yang biasa kita konsumsi, yang ada di swalayan atau supermarket di tempat kita. Terus yang terakhir itu raisin grape, itu anggur yang memang dikhususkan untuk dibuat kismis ya kalau tempat kita. Nah, dari situ terus kita berkembang bagaimananya anggur itu bisa menjadi lebih enak untuk dinikmati. Makanya kita mendatangkan entres atau ujung anggur yang enak, yang istilahnya yang table grape. Kenapa? Karena yang wine grape itu kan tadi udah beradaptasi di iklim Indonesia ya. Itu udah ibaratnya udah kita anggap sebagai anggur lokal lah, udah mapan istilahnya, dari perakarannya, terus ketahanan terhadap suhu atau cuaca itu kan udah mapan lah. Itu kita sambung, kita grafting dengan anggur yang variannya lebih bagus, seperti itu. Makanya kita memperbanyak dari cutting, dari pangkasan tanaman anggur itu sendiri, itu kita perbanyak, kita jadikan barirot atau perakarannya ya, yang nanti untuk kita sambung pakai anggur yang lebih bagus kualitasnya, seperti itu. Pohon anggur sendiri itu pembagiannya ada 3 juga. Itu dari pematangan yang 3 bulan, dari bunga sampai matang itu 3 bulan, 4 bulan sampai 5 bulan bahkan. Kalau yang 3 bulan panen itu rata-rata satu pohon bisa menghasilkan 14 kilo. Tapi kalau kita di dalam pengangguran budidaya anggur itu kita kan tentunya pengen kualitasnya yang lebih bagus. Dari 14 kilo itu nanti kita jarangkan, kita kurangi buahnya untuk mendapatkan buah yang lebih besar, rasa yang manis. Itu dari 14 kilo itu paling kita nanti menghasilkan cuma 9 sampai 10 kilo, tapi dengan hasil kualitas yang lebih bagus. Pengangguran sendiri itu artinya apa ya? Pecinta, penggemar, pembudidaya tanaman anggur. Kebetulan di Semarang itu saya sebagai ketuanya. Misalnya kita udah transfer teknologi sama ilmu lah. Jadi orang awam tuh gampang nanti untuk caranya budidaya tanaman anggur. Bisa di perumahan atau bahkan tingkat-tingkat kelompok RT, misal kayak rumah-rumah toga atau apa, itu kan kita bisa menanam tanaman anggur itu sendiri. Dari olahan daun anggur itu kita bikin keripik daun anggur. Terus ada wine, kalau kita namakan ini ya bukannya wine tapi minuman fermentasi lah, organik gitu kan. Karena kita memang nggak ada tujuan sampai ke alkohol yang berapa persen, itu enggak. Yang penting bisa dinikmati umum lah dalam itu. Kayak jus juga ada. Terus yang terakhir itu kita bikin raisin kismis ya. Kita sebenarnya nggak sempat keluar lah, produk kita itu nggak sempat keluar kebun, jadi habis di kebun. Jadi misalnya ada pengunjung datang,
dia nanti petik buah sendiri. Terus itu kan sudah ada olahan keripik daun anggur, terus ada kismis, ada ya, itu mereka juga bisa mencoba atau membeli di situ untuk dibawa buat oleh-oleh. Perkebunan kita ini itu konsepnya ingin mengedukasi lah generasi muda untuk lebih gemar menanam dan menikmati buah-buah lokal yang ada di tempat kita ini. Makanya kita di sini ada mengedukasi anak-anak dari PAUD sampai mahasiswa, bahkan ada kelompok-kelompok masyarakat yang belajar. Makanya kita mengedukasi untuk membudidaya tanaman anggur. Di samping anggur, ini kan ada juga alpukat, terus jambu kristal, markisa. Itu semuanya kita manfaatkan. Misalnya kayak markisa ini kan kita mengedukasi anak-anak itu untuk membuat sirup dari buah markisa. Dan kalau alpukat itu nanti kan kita membuat juga olahan ya, misalnya kita bikin salad, terus bikin minyak nabati yang bisa buat untuk masker gitu kan, maskara itu kan. Nah, seperti itu kita juga mengedukasi anak-anak muda untuk istilahnya lebih cinta terhadap lingkungan dan produk lokal yang ada di tempat kita. Untuk sensus pertanian saya berharap sebenarnya itu banyak petani-petani muda atau anak-anak muda yang mencoba untuk bertani, walaupun itu lahannya kecil, itu pun pakai nggak di lahan, pakai polybag atau planter bag, itu banyak teman-teman itu yang pakai itu. Harapannya kan nanti dengan sensus pertanian ini pendataan lebih akurat gitu ya, dalam artian bisa juga memfasilitasi anak-anak muda ini yang pengen punya niat untuk bertani atau mengembangkan pertanian di negara kita.